Pungli atau pungutan liar adalah tindakan. Sudah jadi rahasia umum nih ya, Bandung itu merupakan kota sejuta pungli. Gue tuh kalau ke Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini lagi-lagi pungli dan pungli di Indonesia. Pungli itu pemungutan liar gitu. Nanti ada penjelasannya pungli itu apa. Oke, yang sekarang ini yang lagi viral di Indonesia itu ini lagi famous, lagi terkenalnya nih di Indonesia. Lagi rame dibicarain gitu, lagi ramai banget di orang-orang semuanya ngomongin tentang pungli ini, karena bukan sembarangan pungli gitu, bukan sembarangan pungli. Mungkin ini sudah menjadi tradisi di Indonesia ini, mungkin nggak bisa dihilangin dari bumi pertiwi gitu. Nggak tahu kenapa ini. Iya, nggak lain dan nggak bukan penyebabnya kenapa banyak pungli di Indonesia. Mungkin ini salah satunya ya, kenapa banyak wisatawan asing itu malas mau datang ke Indonesia gitu. Karena ada banyaknya pungli gitu. Karena bukan hanya orang Indonesia sendiri yang dipungli, tapi juga wisatawan asing, pelancong asing yang mau datang ke sana itu juga dipungli. Banyak sekali yang berbuat seperti itu gitu. Oknum-oknum tertentu yang membuat pungli. Bahkan mereka ada organisasinya terstruktur gitu. Dan seperti apa? Ini adalah video yang viral di Indonesia. Ini dia guys. sudah jadi rahasia umum ini nih ya, dia, Bandung guys. itu merupakan kota sejuta pungli. Gue tuh kalau ke Bandung iya. ya bersyukur tinggal di Jakarta. Kenapa ya? Pungli di Jakarta itu nggak sebanyak di Bandung. Bandung itu parah banget. Dan belakangan yang lagi rame nih ya, pungli di Masjid Al Jabar. Ini lagi rame nih, di TikTok banyak yang bahas. Masjid Al Jabar ini merupakan masjid yang arsiteknya itu Kang Emil. Kang Emil kan sering membangga-banggakan Di masjid Al Jabar itu nih, pungli. masjid yang indah gitu loh. Nah ini lagi viral, banyak punglinya. Kalau sekarang katanya nih udah ada parkiran legalnya nih, yang kalau keluar pakai imani bayarnya. Cuman katanya tuh meskipun udah bayar ada tap-tapannya, tetap ada juga yang pungli, tetap ada juga yang nyuruh bayar 10.000, 5.000, ada juga tuh. Ini contoh nih ya, testimoni di Twitter. Katanya begitu dia masuk ditagih ceban sama kang parkir, begitu mau keluar ditagih ceban lagi. Udah gitu nyampe gate-nya dia bayar pakai imani. Bayangin tuh, triple bayar. Dari 3 bayar itu yang resmi cuma 1, yang 2-nya pungli ilegal. Nah ada juga tuh yang komen pada kesel, ini kok masjid disuruh bayar, kita kok mau ibadah disuruh bayar parkir, masjid kok dicuanin. Ini yang komen itu dikiranya gara-gara bayar parkiran masjid terus dianggapnya pemerintah nyuanin orang ibadah. Kan lu kalau nggak mau bayar, nggak mau keluar duit, jangan bawa mobil ke masjidnya. Kan sholatnya mah gratis, yang bayar parkirnya. Jadi kalau yang dicuanin itu adalah parkir mobilnya, ya nggak apa-apa lah. Itu kan merupakan pemasukan daerah. Lagi lu kira emang nyediain tempat parkir itu nggak bayar? Lu kira bebasin lahannya nggak bayar? Selama itu resmi ada struknya, itu bakal balik ke lu juga. Kaji pemasukan kota bakal ngebagusin fasum-fasum juga. Selama itu resmi, lu jangan suka play victim. Ya di mana-mana sholat mah nggak ada yang nyuanin. Tapi kalau parkirnya, ya harus bayar lah. Kalau nggak punya duit jangan bawa mobil. Ya betul sih, memang ini kesalahan pemerintah Bandung juga. Bikin masjid bagus tapi transumnya nggak jelas. Angkutan umum tuh naik apa ya ke Masjid Al Jabar? Gue juga bingung. Kalau misalnya naik kereta turun di Cimekar, jalan juga jauh. Semua angkutan bis, angkot, Transmetro Bandung, semua turun di Soekarno Hatta, jalannya masih jauh. Ya ini salah pemerintahnya nih. Terus itu kalau bikin landmark, bikin juga transumnya biar orang itu datang tuh nggak pakai mobil pribadi. Ya ujung-ujungnya kan begini, jadi ada pungli. Contoh nih ya sedikit singkat, kenapa di pertigaan ada Pak Ogah misalnya? Ya karena nggak ada fasum
fasumnya, nggak ada lampu merahnya, gara-gara pemerintah lalai. Kenapa di belokan atau di puteran ada Pak Ogah? Ya karena puterannya tidak didesain untuk gampang muter. Jadi kelalaian pemerintah nggak bisa bikin fasumnya dengan baik tuh marka-marka rambu lalu lintasnya, itu yang bikin ada celah buat pungli. Nah kalau konteksnya Masjid Al Jabar ini, selain karena nggak ada transumnya, plus juga kayaknya kurang tegas. Mestinya emang kan kalau udah ada imani tuh ya, udah resmi bayarnya pakai imani. Ya masa ada orang keluar masuk nagihin ceban, lo gila kali. Ditaruh kayak Satpol PP di situ biar nggak ada yang berani mungli. Gue masih setuju sama jangan mau bayar pungli, tapi kalau parkir resmi ya lo mesti bayar. Kalau misalnya nggak bisa bayar, nggak mau bayar, nggak ikhlas, nggak redo, nggak rela, ngerasa itu zolim karena mau ke masjid aja dicuanin, ya jangan sholat di situ, sholat tempat lain aja dekat rumah lu kan bisa. Imani itu semacam tas cenggo lah di Malaysia ini ya. Jadi biasanya orang-orang itu di Masjid Al Jabar tadi udah disediain imani seperti tas cenggo lah gitu kalau di Malaysia ini. Jadi pakai kad gitulah, bayar pakai kad gitu. Tujuannya imani ini untuk agar tidak ada orang yang berbuat pungli di sana gitu. Tujuannya itu. Tapi ternyata pungli itu masih ada di Masjid Al Jabar. Ini masjid loh masih dipungli, coba. Coba bayangin, masjid masih dipungli gitu. Ya nggak bisa nyalahin orangnya juga sih yang pungli itu. Nggak bisa nyalahin juga. Tapi gini loh, dua-duanya sih bisa salah. Maksudnya dua-duanya ya orangnya juga salah, pemerintahnya juga salah. Gitu kan. Bisa jadi orang yang berbuat pungli ini karena tertekan, karena terpaksa mereka melakukan, karena tidak adanya lahan pekerjaan, tidak adanya penghasilan buat mereka. Mereka nggak punya pekerjaan. Jadi untuk makan, untuk apa, untuk kehidupan sehari-hari kan mereka butuh uang gitu kan, untuk makan sehari-harinya. Jadi terpaksa mereka, mungkin mereka terpaksa melakukan itu semua. Jadi kedua-duanya salah sih menurut gua. Bukan hanya orangnya. Tapi kalau pemerintah bisa memberikan peluang pekerjaan sama orang-orang ini, karena percuma, sekali lagi gue bilang, percuma pemerintah mau aparat kah, mau polisi kah, mau polis mau tangkap mereka, percuma kalau mereka tidak disiapkan lahan pekerjaan, tidak disiapkan mereka untuk bekerja, berpenghasilan untuk menghidupkan keluarganya, itu percuma ditangkap. Alhasil mereka akan berbuat seperti itu juga karena mereka nggak ada pekerjaan. Seperti itu. Tapi kalau mereka ditangkap lalu diberi nasihat, diberi pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik lah gitu ya, berpenghasilan yang cukup untuk keluarganya, saya yakin tanpa kalian tangkap, tanpa aparatur negara menangkapnya, mereka akan berhenti dengan sendiri dan pungli akan habis di Indonesia. Gue yakin. Oh oke, gue jelasin jeban apa? Ceban tadi ya. Ceban itu 10.000. 10.000 tuh kalau di Malaysia 3 ringgit lah gitu. Jadi kan udah dijelasin. Keluar masuk itu bayar 10.000 rupiah. Keluar 10.000 rupiah dan di tepi jalan tuh dimintain lagi 10.000, jadi semuanya 30.000 katanya. Itu lagi viral di Indonesia. Ini masjid loh, masjid. Dan kesalahan di pemerintahnya lagi, kesalahan di pemerintahnya. Ini masjid ini adalah ikon dari Jawa Barat, di Bandung tepatnya ya, ikon kota Bandung. Masjid Al Jabar ini ikon kota Bandung. Bila itu ikon, itu artinya banyak orang yang datang ke sana. Banyak orang yang pengen tahu, banyak orang yang berwisata, melancong ke sana untuk tahu Masjid Al Jabar itu seperti apa gitu. Karena ini ikon, sebuah ikon seperti halnya di Masjid Putrajaya, di Putrajaya, Masjid dan Masjid Negara gitu. Dah, di situ kesalahan dari pemerintahnya di sana, pemerintah Kota Bandung itu tidak menyediakan transportasi umum untuk datang ke sana. Jadi, masyarakat yang mau datang ke sana pastilah bawa kendaraan pribadi. Pastilah mereka itu membawa kereta atau mobil gitu ya, moto dan berbagai kendaraan pribadi lainnya lah gitu. Karena tidak adanya transportasi umum. Ada transportasi umum tapi jauh untuk jalan kaki ke sana.
Jadi mereka untuk berpikir lagi untuk naik angkutan umum, naik bus gitu. Misalnya bus atau apapun itulah angkutan umum yang bisa tertuju ke sana. Seandainya ada bus yang lalu sana atau angkutan umum lainnya lah, angkutan awam lainnya. Kalau ada, saya yakin banyak orang yang tidak memilih pakai kendaraan pribadi untuk datang ke sana, dan mereka akan memilih kendaraan awam, kendaraan umum gitu ya. Angkutan umum seperti itu. Yaitu salah satu fasilitas yang kurang dari Masjid Al-Jabal itu, yaitu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah kota di kota Bandung. Itu yang perlu diperbaiki. Dan bukan hanya itu, juga adanya pelarangan, sebenarnya pelarangan tentang pungli. Ini harus tegas di sana. Pemerintahnya harus tegas. Namun jangan hanya tegas, sekali lagi bukan hanya tegas. Karena percuma kalian mau tegas ke masyarakatnya, ke rakyatnya ditegasin, itu percuma kalau kalian tidak bisa memberikan peluang pekerjaan kepada mereka. Mereka akan kembali lagi seperti yang biasanya mereka lakukan. Seperti itu guys. Ini penjelasan dari pungli. Ini dia guys. Nah, ini dia guys. Pungli atau pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintahan dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak pantas ataupun tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Kegiatan pungli disamakan dengan pemerasan, penipuan, ataupun korupsi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar. 1. Penyalahgunaan wewenang. 2. Faktor mental. 3. Faktor ekonomi. 4. Faktor budaya organisasi. 5. SDM yang terbatas. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem pengawasan yang lemah. Apakah seseorang yang melakukan perilaku pungutan liar bisa dipidana? Jawabannya bisa. Di part berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan pungli itu apa. Pungli itu yang seperti yang dijelaskan tadi. Itu tadi udah jelas banget di video yang tadi itu. Mungkin kalian udah paham pungli itu apa. Seperti itu. Jadi perbuatan yang tidak terpuji dan tidak perlu diikuti. Teman-teman sahabatku semuanya, mudah-mudahan ini menjadi perbaikan. Ini sangat ramai di Indonesia. Kalau di Malaysia terjadi seperti ini, wah, nggak sampai 1 hari tuh pasti ketangkep semuanya orangnya. Dan di Malaysia itu nggak akan ada seperti ini, karena masyarakatnya mayoritasnya udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan, dan mereka udah makmur gitu. Ngapain buat kerja seperti itu gitu? Udahlah panas, udah ya gitulah. Ya oke lah, terima kasih buat semuanya. Jadi itu selalu gua ngomong contoh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.